Shalom semuanya, shalom Jemaat Rimpert, happy Sunday, happy Passover. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah kembali lagi kumpulkan kami sekali lagi di tempat ini Tuhan. Meskipun kami berjarak jauh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Holy Spirit-Mu akan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mati untuk kami semua, untuk menebus kami, karena Engkau sangat menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini persembahan kami Tuhan. Siapkan hati kami, buka telinga kami, pikiran kami, supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life to me. You've been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight still I'm found, and leave the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight still I'm found, to leave the 99. I couldn't earn it, and I don't
fight till I'm finally the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, but still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. There's no shadows you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. There's no shadows you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. There's no shadows you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lies you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm finally the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Reckless love, your reckless love, Lord, is everlasting, is everlasting. Oh, yeah. Thank you, Jesus. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love would not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love would not be overcome. Now death, where is your
Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini Kau izinkan kami semua ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami datang, kami mau muji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Roh Kudus, pakai hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu buat setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun berada saat ini. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Dan bila setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia, kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar jemaat Trim? Saya sudah lama tidak berjumpa, tapi kita berjumpa di udara, ya. Tema hari ini yang saya sampaikan itu adalah Prince of Life untuk Paskah tahun 2020 maksud saya, ya. Di Kisah Rasul 3 ayat 15 diambilnya. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Paskah. Selamat Paskah dulu dong ya. Saya percaya minggu ini adalah satu minggu yang luar biasa. Di dalam firman-Nya dikatakan pemimpin kehidupan itu telah dibangkitkan oleh Bapa kita dari kematian. Jumat lalu kita memperingati Jumat Agung. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kalau berbicara tentang kematian, banyak orang yang takut mati, saudara. Sehingga ada lagu, ku ingin hidup 1000 tahun lamanya. Dan banyak juga orang-orang berusaha untuk dirinya tidak gampang mati, supaya lihatan mudah, dia ke dokter, mau operasi plastik lah, suntik vitamin lah, atau tarik kulitnya lah, ya. Dan saya percaya kita nggak bisa mengontrol kematian itu. Tetapi kematian itu kita hadapi suatu saat nanti. Setiap dari kita akan menghadapi kematian itu. Sedangkan kematian ini sebetulnya sudah disampaikan lewat firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman ini diucapkan Tuhan kepada Adam di Taman Eden. Dia katakan, Adam, jangan engkau ambil ya buah pengetahuan jahat dan baik ini. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Saudara, kematian ini diaktifkan kalau Adam itu mengambil buah itu, ya. Dan di ayat 1 Korintus 15 ayat 56a dikatakan demikian. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Saudara baca di rumah yang keras. Sengat maut ialah dosa. Dikatakan bahwa bisanya maut atau bisanya kematian itu dari mana? Dari dosa. Waktu Adam dikatakan, jangan kau makan buah ini ya Adam, Adam tidak melakukan. Dia cuma mungkin mengangguk-angguk atau diam saja sambil memandangi buah itu. Oh ya, gitu. Dan kematian itu tidak bisa bereaksi apa-apa karena belum ada bisanya, ya, belum ada kekuatannya untuk melakukan kuasanya. Tapi waktu Adam makan buah itu, baru kematian itu bereaksi. Dari dosa itu mengaktifkan kematian. Saudara, kalau saya lihat itu hampir mirip kayak virus COVID ini loh saudara, COVID-19. Kalau saya dengar di film yang saudara viral di HP itu ya, yang kita terima, itu COVID-19 disebarkan kalau ada medianya, yaitu medianya air waktu kita bersin. Waktu hacing gitu ya, itu virus di mana-mana itu, virusnya itu nempel waktu ada media air ini.
Sehingga waktu kita jalan di sampingnya nempel, kita kena dengan virus itu. Kurang lebihnya seperti itu, saudara. Dosa ini pun seperti itu. Kematian akan bekerja saat medianya itu manusia yang mau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Manusia yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan, itu medianya supaya kematian itu mulai bereaksi dan bekerja. Jadi saudara, kalau begitu, Adam, dia melakukan dosa itu, dan dosa itu menghasilkan maut, kematian. Dan kematian itu bereaksi, bekerja dengan kekuatan yang luar biasa untuk membinasakan orang-orang yang melakukan pelanggaran akan firman. Di firman juga dikatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Semuanya manusia berdosa. Di Roma dikatakan demikian. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu terlepas dari dosa? Seperti tema tadi dikatakan Prince of Life, pemberi kehidupan itu harus kita miliki. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 11 saudara ayat 25. Kalau saudara kena COVID-19, saudara diapakan? Harus lockdown, benar-benar lockdown. Lockdownnya kita, kalau kita kena kematian tadi akibat dosa yang kita lakukan. Di ayat Yohanes 11 ayat 25. Coba kita baca saudara ya. Yohanes 25. Di sini dikatakan gini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Jelas dikatakan di sini, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Lockdown kita adalah percaya, saudara. Saat saudara melakukan dosa tadi, pemberontakan terhadap firman Tuhan, atau pelanggaran kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dan kita melakukan dosa, bukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita melockdown diri, artinya apa? Kita harus mencari Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kita mencari Dia, karena itulah sumber dari kehidupan kita. Di mana di Kejadian 2 ayat 7 pun dikatakan gini, saudara. Ketika itulah Tuhan akan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Tuhan kita adalah pemberi kehidupan. Dia saat menciptakan Adam pertama, Dia memberikan kehidupan dengan menghembuskan nafasnya. Berarti kalau kita di dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang melanggar akan firman Tuhan, kita harus kembali kepada yang pemberi hidup itu. Kita cari Dia, kita percaya bahwa Dia satu-satunya kebangkitan dan hidup. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita sudah lockdown mencari percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, banyak orang begini. Aku yang penting percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah pasti aku selamat. Tapi Tuhan mau lebih, saudara. Kalau saudara mau seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan nyawa saja, saudara. Sebetulnya kita ini sudah binasa sebenarnya ya. Tapi Tuhan mengangkat kita. Dia membangkitkan kita dari kebinasaan itu kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kalau kita sudah menerima Yesus, kita percaya Yesus, bukan hanya percaya saja, saudara. Di sini dikatakan kita harus melayani, untuk memberikan sesuatu. Apa yang saudara
terima dari Tuhan tentang kehidupan itu tadi? Apa yang harus saudara kembalikan? Kehidupan yang saudara dapatkan, yang sebenarnya saudara sudah mati, tapi saudara dihidupkan kembali oleh pemberi kehidupan, the Prince of Life. Apa yang harus saudara berikan kembali? Yaitu melayani Dia, Tuhan. Melayani Tuhan kita. Sehingga bukan untuk mau dilayani saja, tapi saya mengharapkan anak-anak Tuhan saat ini bukan hanya mau didoakan saja, saya meminta didoakan. Tidak salah. Tapi saudara sekarang belajar untuk melayani, memperhatikan saudara-saudaramu, kanan kirimu. Mereka yang membutuhkan banyak di sekitarmu. Saudara harus melayani seperti apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya percaya saja, ya. Kenapa pemimpin kehidupan kita ini harus disalib dan mengalami kematian, sedangkan Dia kan pemberi kehidupan? Benar ya saudara ya. Banyak pertanyaan waktu kita, teman-teman kita di luar sana mungkin tanya, Tuhanmu bukan Tuhan, itu Tuhanmu mati katanya. Kalau Tuhan gak mungkin dong mati. Saudara, di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam perjanjian lama, seluruhnya itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan harus ada penumpahan darah. Tidak, kalau tidak ada persembahan, itu ya maksudnya, tidak ada persembahan, tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi harus ada yang dipersembahkan. Di Keluaran 12 ayat 13, itu kalau saudara ingat tentang tulah 10, waktu itu bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Dan tulah ke-10 yang paling akhir adalah kematian anak-anak sulung. Supaya anak-anak sulung bangsa Israel tidak dibunuh. Di ayat Keluaran 12 ayat 13 dikatakan demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, di ayat ini jelas dikatakan, kalau kamu memberikan tanda darah di ambang pintu rumahmu, roh kematian itu tidak akan masuk dalam rumahmu. Ada satu tanda, yaitu tanda darah anak domba Allah, itu yang akan memberikan penyucian dan pemudusan buat kita semuanya. Bahkan di Roma 3 ayat 25 itu jelas dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus itu memang ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman. Darah anak domba Allah ini yang akan menghapus semua dosa umat manusia. Kenapa kok Yesus yang dibunuh, disalibkan? Bukankah Dia Tuhan? Seharusnya Dia nggak perlu disalibkan. Sekali lagi, di dalam firman ini dikatakan harus ada pengorbanan darah yang kudus. Saudara, Yesus lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya di bumi ini. Dia tidak pernah melakukan dosa. Di Roma, kita manusia dikatakan, kitab Roma, manusia ini berdosa. Tidak ada yang gak berdosa. Tapi Tuhan ini beda, saudara. Tuhan Yesus ini lahir, Dia memang benar-benar lahir tanpa dosa, saudara. Sampai Dia besar, sampai Dia mati pun Dia tanpa dosa. Nah, waktu Adam mengambil buah itu, Dia makan, Dia memiliki mengaktifkan dari dosa itu, Dia melanggar. Dari dosa yang Adam lakukan, Dia mengaktifkan kematian.
saat Yesus mati, disalibkan, waktu dia di alam kematian, dia tidak memiliki dosa diketemukan oleh si jahat, saudara. Karena Yesus ini benar-benar kudus. Dia tidak ada benih atau pemberontakan dari firman Tuhan. Dia tidak ada media dosa itu di dalam kehidupannya. Sehingga kekuatan kematian itu tidak bisa mengkeep Yesus di dalam alam maut. Yesus waktu masuk dalam kubur, artinya dari kematian, dalam kematian itu, roh kejahat, roh maut itu tidak bisa mengkeep Yesus di dalam alam maut itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan Yesus untuk tidak bangkit. Biar Yesus mati saja karena dia melakukan dosa. Tidak ada alasan untuk mengkeep Yesus karena tidak ada media dosa itu yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, amin. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi makanya Tuhan Yesus pada hari ketiga dia bangkit. Di sini dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan gini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangkan, Yesus yang gak berdosa, yang gak memiliki media dosa, dia mau mati. Dia mau berkorban nyawanya untuk mengambil kekuatan dari alam maut itu dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita yang harusnya mati masuk ke dalam kematian kekal itu sama Tuhan ditanggung gitu loh, saudara. Sehingga kita pun tadi kalau kita lockdown percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, saudara pun akan memiliki roh yang sama seperti Yesus. Bahkan di Wahyu 1 ayat 18 dikatakan demikian, saudara. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Rupanya Tuhan mati, dia ambil apa? Kunci maut, dan kerajaan maut itu ada di dalam kuasanya Tuhan saat ini. Sehingga mereka yang ada di alam maut itu, di kerajaan maut, tidak bisa menahan Tuhan lebih lama. Karena apa? Tuhan tidak punya media dosa sama sekali. Dia nggak berdosa, tidak diketemukan dalam kehidupannya kalau dia berdosa. Nah, saudara, saat maut itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang kematian Tuhan, maka Tuhan pun menang atas maut dan kunci maut ada di tangannya. Saya percaya saat ini siapapun yang mendengarkan firman ini, mungkin saudara merasakan gini, aku ini berdosa besar, aku sudah melakukan dosa yang mungkin gak bisa terampuni, aku sudah melakukan dosa berkali-kali, aku kalau mengaku dosa mungkin gak bisa, gak ada yang bisa mengampuni aku. Ada kabar baik, saudara. Saudara harus perlu lockdown. Lockdownnya apa? Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara harus percaya itu. Kalau saudara percaya bahwa Yesus kebangkitan dan hidup, segala bentuk dosa apapun, saudara lihat, Yesus sudah mengambil kunci alam maut, dan kerajaan maut sudah ada di dalam tangannya. Berarti tidak ada intimidasi iblis atau kematian itu yang akan mengkeep saudara terus di dalam alam maut. Kenapa? Media, ya, saya medianya dosa, saya a sinner, saya pembuat dosa. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara, kuncinya alam maut sudah ada di tangannya Tuhan. Cukup saudara percaya sama Tuhan dan saudara minta ampun sama Tuhan, dan saudara mulai melangkah untuk melayani Dia. Saudara nggak ada kata terlambat. Dimanapun saudara berada saat ini,
situasi apapun yang menghantui saudara saat ini. Aduh, aku banyak dosa ya. Saudara katakan, aku mau percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tinggal di dalam hidupku Tuhan. Aku mau Roh-Mu sendiri, Roh Kudus-Mu sendiri, yang bekerja untuk aku bisa bangkit. Amin. Saudara gak perlu takut lagi. Saudara gak perlu kecewa. Saudara gak perlu melarikan diri dari kebenaran firman Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang menolong saudara. Tuhan sudah buktikan di Paskah ini. Minggu ini luar biasa. Saudara, saya percaya kalau saudara meresponi ini, saudara akan menerima kebangkitan yang sama seperti Tuhan Yesus adakan saat ini. Amin. Mari saudara kita masuk dalam perjamuan. Saudara sudah siapkan perjamuannya, bukan? Kita angkat roti di tangan kanan kita saat ini, saudara. Saudara persiapkan. Haleluya. Oh rapataya shikara lapataya shandara lapataya. Haleluya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini mempersiapkan perjamuannya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya firman-Mu itu berbicara secara pribadi lepas pribadi. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Engkau sudah katakan kalau kami memiliki banyak dosa. Hari ini Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup itu. Seluruh dunia ini menghadapi hal yang sama. Global crisis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, kami mengangkat anggur perjamuan darah anak domba Allah ini. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan ini di dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh dunia penuh kemuliaan-Mu. Segala sakit penyakit sampar yang melanda seluruh dunia kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan si jahat kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan telah dihancurkan oleh kuasa-Mu di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengangkat roti di tangan kanannya, segala bentuk dosa apapun yang dilakukannya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan kuasa itu. Kuasa bentuk dosa apapun, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Saat ini kami mengangkat juga anggur perjamuan anak domba Allah dan mendeklarkan kemenangan ini atas semua bangsa di muka bumi. Biarlah kesehatan dan kesembuhan serta pemulihan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam kota-kota di mana kami tinggal, kami mau memberitakan kemenangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami melepaskan kesejahteraan kota melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga di dalam rumah tangga kami minta covering kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya keluarga kami dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kabarkan berita kemenangan atas maut sudah dikalahkan. Dan kemenangan bersama Tuhan Yesus selalu ada dalam kesaksian kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga melihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan, yang mengalami trauma. Di dalam nama Yesus, segala bentuk trauma kami hancurkan dalam nama Yesus. Entah apapun yang saat ini yang saudara alami, mungkin saudara sudah putus asa, putus harapan, tidak memiliki lagi semangat hidup. Demi nama Tuhan Yesus katakan, aku hancurkan itu dalam nama Yesus. Bukankah
anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu tidak akan pernah selesai berbicara. Speak to everyone, God. Di dalam nama Yesus, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Selamat Paskah saudara. God bless you.